Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Julian, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendukung Cerdas, dosen Fauziah Eskom, MSI. Baiklah, biar tidak terlalu lama, saya akan menjawab soal pertama mengenai tabel perbedaan antara sistem konvensional dengan sistem pakar. Pada pertanyaan pertama ini, saya akan dapat menjelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu sistem konvensional ini lebih ke mengarah informasi dan pemrosesan biasanya jadi satu dalam satu program. Kalau sistem pakar lebih berbasis pengetahuan dan sebagian terpisah mekanismenya. Kedua, ada program. Pada sistem konvensional, program tidak pernah salah dan selalu kecuali programnya yang salah. Selanjutnya, sistem pakar, programnya bisa saja melakukan kesalahan. Perbedaan antara dua itu sangat jelas. Sistem konvensional biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input dibutuhkan atau bagaimana output diperoleh. Kalau sistem pakar menjelaskan adalah bagian terpenting dari sistem pakar tersebut. Yang keempat itu, kalau sistem konvensional lebih bekerja jika sistem tersebut sudah lengkap, sedangkan sistem pakar sistem dapat bekerja hanya dengan beberapa aturan. Dan sistem konvensional ini sangat berkaitan dengan data, sedangkan sistem pakar sangat berkaitan dengan pengetahuan. Tujuan dari sistem konvensional ini efisiensi, jadi efisiensi sangat dibutuhkan, sedangkan sistem pakar ini lebih mengarah ke pengetahuan dan efektivitasan dari informasi tersebut. Sistem konvensional ini lebih mementingkan kuantitas, sedangkan sistem pakar lebih mengarah ke kualitas. Dari perspektif perbedaan di atas, saya akan memberi suatu pendapat mengenai sistem pakar dan sistem konvensional. Menurut saya sih, sistem pakar ini suatu keputusan yang didasarkan dalam pengetahuan dan penjelasan yang penting, sehingga dapat memudahkan dalam mencerna informasi yang baik. Dan dengan sistem pakar ini lebih cocok dalam pengambilan keputusan yang dapat memahami orang yang tidak tahu sama sekali dengan teknologi maupun pengetahuan, sehingga sistem pakar ini dapat menghemat waktu pekerjaan manusia dan pekerjaan yang dirasa sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan output dari sistem pakar ini adalah informasi yang sangat berguna bagi masa depan nanti. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai berilah penjelasan apa dari kategori sistem pendukung cerdas dan aplikasi yang diciptakan oleh, apakah ada aplikasi yang diciptakan oleh mahasiswa berkaitan dengan AI robot yang terdapat pada gambar di samping. Gambar di samping itu ada seorang bos dari Facebook, yaitu Zuckerberg. Dia menciptakan AI atau robot AI kecerdasan buatan dalam filosofi film Iron Man. Jadi dia menciptakan suatu teknologi di mana teknologi dapat membantu dan memudahkan dia dengan mendeteksi dari suara. Jadi gak hanya suara, tapi juga dari gerak-gerik dan tindakan yang dilakukan oleh Mark dapat
diterjemahkan oleh mesin itu. Jadi di gambar di samping ini itu ada video sebenarnya, tapi di sini saya cuma tampilkan gambar. Jadi Jarvis itu teknologinya yang bernama Tech Jarvis, yaitu AI robot. Jadi robot ini diprogram dapat mendeteksi perintah suara dan dimasukkan ke dalam satu program, dimana itu kita dapat dikenal dengan language processing atau NLP. Nah, ini dimana suara yang kita inputkan akan diproses oleh program dan menghasilkan suatu pengetahuan, dan hasil dari outputnya adalah informasi yang dapat disampaikan kepada pengguna. Robot ini juga ada teknologi ya speech recognition itu semacam pengenalan suara, dan face recognition itu semacam pendeteksi wajah. Dapat kita lihat dari gambar itu ada sepasang suami istri yang dapat diartikan itu mungkin ada orang tuanya dari Mark. Dan setelah sampai di depan rumah, dia dapat mengetahui bahwa orang tuanya datang dari tempat yang jauh. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai kelebihan dan kelemahan dari sistem yang pada gambar di samping. Dari kelebihannya dulu. Kelebihan dari teknologi AI robot ini ya, satu, dapat memudahkan dan mendapatkan informasi dengan tepat dengan teknologi AI. Kedua, dapat membantu Mark dalam memenuhi kebutuhan seperti pemberitahuan objek dan mendapatkan informasi dan mendeteksi benda-benda yang di depannya. Ketiga, menjadi lebih mudah dan efisien. Maksudnya dengan teknologi ini kita akan dapat menghemat waktu dan biaya dalam operasional yang ada di rumah. Kelemahan dari teknologi AI robot pada gambar di sini adalah yaitu satu, keakuratan informasi tergantung pada pengetahuan yang telah kita sematkan pada program di robot tersebut. Kedua, Mark ini akan lebih mendekatkan diri ke smartphone untuk berinteraksi dengan Jarvis. Jadi kita terfokus pada smartphone. Yang ketiga, kita harus real time menghidupkan smartphone jika ingin berkomunikasi dengan Jarvis. Ya, dikarenakan memang penghubung dari teknologi ini ya dengan smartphone. Yang keempat, kurangnya mobilitas dari Mark sendiri karena semua aktivitas itu dilakukan oleh robot. Jadi semua mobilitas yang dilakukan oleh Mark itu digantikan oleh robot. Seperti itu. Pertanyaan nomor 4 mengenai konsep dasar kecerdasan, variasi pengetahuan, dan konsep sistem pakar. Pada gambar di samping dimulai dari desain, selanjutnya dilengkapi oleh prototype, selanjutnya ada prototype evaluasi, dan setelah evaluasi ini melakukan suatu produksi desain, dan setelah membuat desain ada evaluasi juga dari produk tersebut, dan jika tidak ada evaluasi lagi akan dilanjutkan tahap akhir adalah produk rilis. Mengenai dengan konsep kecerdasan ini, perspektif pengetahuan, konsep tim pakar yang terkait dengan Jarvis AI robot ini dapat saya kaitkan dengan konsep pengetahuan. Dari konsep pengetahuan dulu, teknologi Jarvis ini akan lebih lengkap dan cerdas jika dilengkapi dengan teknologi pendukung. Kedua, konsep yang diciptakan berkaitan dengan kemampuan pengambilan keputusan. Jadi setiap hasil dari proses Jarvis ini ada suatu informasi yang dapat memberi keputusan yang sangat
dibutuhkan buat Indonesia. Ketiga, lebih mudah dipublikasi, maksudnya lebih mudah publikasi. AI ini dapat memberikan suatu informasi yang dapat diterjemahkan kepada manusia lebih cepat. Keempat, lebih efektif dan efisien dalam implementasi. Robot Jarvis ini lebih efektif dan efisien karena waktu dan pembuatannya lebih dalam memproses tindakan lebih cepat. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan konsep presentasi pengetahuan, satu, dapat membuat objek dan relasi menjadi lebih jelas. Kedua, dapat mengenal objek dari data yang telah diolah oleh pengetahuan. Ketiga, kepintaran yang didapatkan dari data yang diinputkan akan digabungkan menjadi sebuah informasi yang berguna. Terakhir, itu pengetahuan yang didapatkan dari robot tersebut akan dapat mempercepat pekerjaan, seperti itu. Dan selanjutnya, jika dikaitkan dengan konsep sistem pakar, dari sistem pakar ini adalah ahli dalam menentukan suatu keputusan. Jadi dapat dikaitkan adalah dengan Jarvis ini, kemampuan yang dapat menentukan pilihan dan tindakan tanpa diperintahkan. Kedua, kemampuan dalam memberi keputusan yang tepat. Ketiga, mudah untuk belajar dari proses masa lalu yang telah dikerjakan oleh robot. Jadi ini sistem pakar yang dapat memberi keputusan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien dalam mengambil keputusan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 mengenai bagaimana pendapat Anda tentang teknologi asisten robot dengan berkaitan dengan data processing, robot managing, mechanical controlling, hacking dengan ikutan berupa suara, display hologram, dan instansi pengetahuan. Di sini teknologi Jarvis ini pada film Iron Man itu sangat menunjukkan kemampuan kecerdasan buatan. Pada teknologi yang telah disematkan pada dalam robot AI ini dapat mendeteksi semua sensor-sensor yang mendeteksi aktivitas yang dapat terhubung dalam satu integrasi yang disebut dengan integration system. Pada kemampuan AI robot ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pertama ada data processingnya. Data processingnya, data yang dapat didapatkan dimasukkan pada robot ini akan diolah, diproses melalui teknologi yang telah dipasang pada dalam sebuah chip yang terdapat di robot tersebut. Jadi data yang dapat dimasukkan ini diolah menjadi sebuah informasi yang berguna yang nantinya akan memberikan suatu rekomendasi pada usernya. Kedua, dilihat dari robot function, yaitu data yang telah didapatkan nanti diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, dan bahasa nanti akan dilakukan proses sistemnya untuk melakukan suatu tindakan agar sesuai dengan perintah. Selanjutnya ada mechanical controlling robot. Itu lebih menyematkan bagaimana robot itu bisa menggerakkan semua organ-organ dan memberikan suatu kemampuan untuk mengatur seluruh tubuh dan pola pengetahuan yang dapat dipelajari dari proses pengetahuan yang telah dilakukan. Selanjutnya dari representasi pengetahuan. Robot ini dapat mempelajari sendiri hal-hal yang dirasa perlu dan informasi yang dirasa sangat penting berdasarkan dari data yang telah
didapatkan oleh robot tersebut. Pengetahuan ini dapat dipelajari tanpa perintah yang dilakukan oleh pengguna. Jadi dalam sistem robot ini terdapat banyak teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Dapat kita lihat dari semacam teknologi seperti deteksi suhu, deteksi panas, dan face recognition, dan pendeteksi suara, seperti itu.